Sebuah tragedi kelam di masa lampau dipercaya mampu memberikan energi negatif yang akan terus tertinggal sampai kapanpun. Seperti halnya terjadi di sebuah rumah yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Rumah yang sering disebut oleh warga sekitar sebagai rumah Tanaka ini sudah kosong sejak beberapa tahun lamanya. Rumah ini dipercaya menjadi salah satu rumah yang sering mengalami peristiwa-peristiwa tragis, di mana rumah ini sudah mengalami pergantian kepemilikan sebanyak 3 kali, dan bahkan setiap adanya pergantian pemilik rumah pasti terdapat korban di dalamnya. Yang pertama, orangnya jarang keluar dan jarang mau beradaptasi dengan tetangga, apalagi untuk negor tetangga pun dia nggak mau. Masalah rumah itu pokoknya kalau dihuni selalu ada masalah gitu. Salah satu peristiwa yang cukup menggegerkan warga sekitar adalah adanya bunuh diri yang dilakukan oleh seorang warga negara asing yang sudah lama tinggal di Indonesia. Warga sering menyebutnya dengan Mr. Tanaka. Di sana ada bunuh diri, terus saya lari aja ke sini, kemudian pintunya terkunci. Nggak lama kemudian polisi datang, orang Jepang itu. Lantas, apa yang sebenarnya melatar belakangi terjadinya seluruh peristiwa yang ada di rumah ini? Apakah peristiwa meregang nyawa itu karena kelalaian manusia, atau ternyata ada sangkut pautnya dengan makhluk astral yang memang banyak di tempat ini? Ditemani oleh Bapak Dewo selaku security serta saksi mata kejadian. Kami pun diajak untuk berkeliling rumah yang sering disebut dengan rumah Tanaka. Di sini tempatnya waktu itu. Karena si Mr. Tanaka kan tinggi orangnya ya. Tinggi orangnya nih, kaki sampai di sini. Kayaknya sih loncat, Pak. Loncat karena tali posisinya ada di sini dia. Tali buat jemuran. Tali buat jemuran, di posisinya di sini persis. Itu kita ketahuannya itu karena dia kan biasa kalau pagi, sore dia keluar nih. Kok sudah 4 hari ini kok nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar dan kecium bau menyengat ya. Sama ini lalat hijau banyak. Saya pikir warga sini lingkungan sekitar mereka pikir hewan peliharaannya dia mungkin meninggal atau apa. Manggil anak-anak keamanan, begitu kita buka pintu, si Mister sudah kita temukan di sini. Istrinya di Jepang dia tinggal di sini sendirian. Terus karena kita nggak berani nih, karena bukan tugas kita ya untuk nanganin mayit seperti ini, kita telepon, tapi dari pihak kepolisian juga dia nggak berani juga, akhirnya panggil dari kedutaan Jepang datang kemari. Dari Jepang datang kemari dan semuanya memang dari ATM sama barang-barang berharga semuanya ditaruh di satu meja, dikumpulkan di situ semua dan tertulis di situ ada satu tulisan surat dia menyatakan di situ kalau dia itu sakit hati ke istrinya karena selingkuh. Mungkin itu penyebabnya si Mister gantung diri. Istrinya kita terakhir lihat datang cuman nggak lama, cuman 1 hari pergi lagi. Memang si Mister sini sendirian, dia nggak pernah ada temennya. Tak hanya Mr. Tanaka saja, nyatanya rumah ini juga pernah ada penghuni lain yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Nah, di sini kejadiannya nih. Ini talinya di sini sama pakai tali jemuran juga. Ini posisi si Mbak Wati ini di sini nih. Pas persis di sini. Itu kejadian juga ditemukan sore. Itu pun pemilik rumah ini teriak keluar, katanya pembantunya gantung diri. Nah, kamarnya si Mbak Wati di samping itu ditemukan surat juga sama. Itu karena kalau di tulisannya dia sih di suratnya karena dia malu, sudah mau tunangan, sudah mau ijab kabul, tapi keadaan hamil. Dan ternyata usut punya usut, bosnya sendiri yang menghamili. Makanya beliau gantung diri sini. Dan dia nih yang sering penampakan. Kadang duduk di sini, kadang di balkon di atas, kadang nemuin, gangguin orang-orang lewat. Mbak Wati 2008, 2021.
Mbak Wati dulu, baru Mister Tanaka. Jadi 2 kali di sini gantung diri. Setelah Pak Tanaka terakhir ini kosong sampai sekarang, belum ada yang nempatin lagi. Semakin penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewo, kami pun mencoba melakukan penelusuran di waktu malam hari, guna membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Pak Dewo. Saya udah banyak semak-semak juga yang numbuh, maksudnya sampai ilalang yang dibilang atap-atap ya. sampai ke atap-atap itu ya udah lumayan lama juga sih untuk numbuhnya ini. Kami pun mencoba untuk memasuki rumah Mister Tanaka guna mengungkap semua misteri yang ada di tempat ini. Tapi pada saat kita memasuki area rumah ini sendiri tuh kan Anda udah merasakan sesuatu kah atau sudah bertemu sosok sesuatu kah? Untuk sosok sih saya belum menemukan ya, tapi untuk segi kayak bau amis itu sangat betul-betul kecium di hidung saya sampai menyebabkan mual kayak gitu Mas ya. Ya. Tapi memang nggak tahu kenapa ya kan Anda pada saat kita memasuki area rumah ini pun udah terasa auranya tuh beda banget ya. Iya. Aduh, aku kayaknya kan Anda muka deh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kan Anda? Kan Anda? Aduh. Kayak pemirsa, Kananda sepertinya langsung mendapatkan gangguan atau berkomunikasi dengan salah satu sosok di bangunan rumah ini. Jadi pada saat saya membuka pintu, tiba-tiba ada 4 anggota badan itu kayak melayang cepet banget Mas ya. Kayak cepet sekali. Makanya saya coba pada saat kita masuk ke sini kan kayak mencium kayak amis ya. Tapi emang 4 ini adalah sepasang suami istri, ibu, bapak, anak, dan pembantu. Oh, berarti satu anggota keluarga kan Iya. Anda? Hai. Assalamualaikum, aduh ini serem banget. Assalamualaikum. Hai. Hai sini. Assalamualaikum. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok satu keluarga yang memang sudah ditemuinya dari awal. Sekarang sosoknya lagi ada di mana kan Anda? 4 di sini Mas ya. Di sini. Di belakang kita. Dengan bapaknya menggunakan celana pendek dan kaos oblong. Ya. Yang kedua, ibunya masih menggunakan pakaian yang bisa kita bilang pakaian santai. Pembantunya juga sama. Satunya lagi anak kecil. Nah, keempat ini posisinya adalah dengan kepala yang sudah mau kita bilang Lepas. Adanya satu keluarga yang terdiri dari 4 sosok ini nyatanya memang merupakan warga yang dulunya tinggal di rumah itu, namun mengalami pembantaian. Itu memang kejadian ditemukannya itu di jam-jam ya menjelang azan maghrib dah. Dilihat sih itu perampokan. Pembantu 1, pemilik rumah, suami istri, sama anak umur 10 tahun. jadi emang ada luka di bagian kepala itu kayak bekas Sayatan. sayatan. Cuma dia udah kayak mau terpisah Iya. badannya. Aduh. Sini, ayo komunikasi ya. Sini. Tapi memang benar teman-teman, nggak tahu kenapa aku pun pada saat baru masuk ke rumah ini ya, bangunan rumah ini, langsung merasakan lemas dan amat sangat panas. Diam situ. Aku izin anak kamu saya bawa dulu. Ayo sini. Ikut saya dulu. Ayo ikut ya. Mau kemana kamu nonton? Oke teman-teman, kan Anda sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok sepertinya dari keempat sosok itu, dan sosok itu membawa kan Anda masuk ke salah satu ruangan di rumah ini. Duduk sini. Jadi ini ada
di samping saya ada sosok anak kecil yang dulunya sempat menjadi korban pembunuhan. Dia nuntun saya ke sini adalah dia mau ngasih tahu pada saat kejadian itu seperti apa, Fas ya. Jadi 15 menit sebelum kejadian dia sedang ada di sini, Fas ya. Di ruangan ini? Iya, ruangan ini. Jadi dia bilang sama saya, aku pulang sekolah pada saat itu. Dia pulang dengan pembantunya. Habis itu setelah pulang sekolah dia duduk siang di sini, Fas ya. Di belakang kita ini, bisa di belakang kita tiba. Dan posisi ibu bapaknya itu ada di depan di ruang tamu. Oh, di ruang tengah ya? Ya, ruang tengah. Iya, nah. Lalu bagaimana peristiwa itu terjadi, Kananda? Ya, nah. Jadi pada saat kejadian itu tiba-tiba ada 7 laki-laki tiba-tiba datang ke sini dengan membawa benda tajam dan masuk ke dalam. Nah, sempet cekcok dengan ibu bapaknya. Cekcok, ada apa nih, kata beliau. Ada apa nih, katanya. Kok kalian bawa senjata tajam ke tempat saya, kayak gitu. Nah, sebelum mereka dihabisi, dia langsung masuk ke sini, Fas ya. 7 komplotan tuh, 7 laki-laki itu masuk ke sini. Dan kamu ketakutan. Hah? Jadi dia posisinya kamu diam sini. Om akan bantu untuk ke sana. Diam. Jadi dia ketakutan, posisinya ada di sini, Pas ya. Oh, dengan dia berdiri di pojokan. Dengan dia begini posisinya. Ketakutan sekali. Tiba-tiba ada laki-laki yang 7 itu pasti datang ke sini. Ya, Dan mengambil dia, dia dibawa ke sini. Dan lalu dihabisi ya. dihabisi sama laki-laki itu. Adanya sosok anak kecil yang ada di rumah ini nyatanya pernah pula dilihat oleh beberapa orang yang memang tinggal di area rumah ini. Lihat anak kecil main bola situ dulu. Mungkin yang anak kecil itunya kali, anak itunya kali. Dia sangat menangis banget, maksudnya. Saat ini kondisinya dia itu adalah dia sedih, kenapa kok aku sama semua itu dihabisi ya. Kayak gitu. Iya, nah. Aku mau ngomong lagi sama Insan, balik lagi ke sana. Mungkin Kananda, aku juga ingin bertanya, tragedi mengenaskan itu tuh terjadi pada tahun kapan? Ini tahunnya ini tahun 98. Oke, dan apakah sosok ini tahu apa yang melatar belakangi kejadian ini? Sosok anak kecil ini tidak tahu apa-apa ya? Tidak tahu. Jadi emang lebih ke sosok yang ada ibunya atau bapaknya itu pasti yang lebih tahu. Oke. Ayo Kak, dia mau balik lagi ke bapak ibunya. Ayo. Dan Ananda mencoba mengantar kembali sosok anak kecil untuk berkumpul dengan orang tuanya. Ayo Ibu, ayo. Oke teman-teman, Kananda sekarang sepertinya sedang berkomunikasi dengan sosok ibu-ibu atau ya, sosok ibu di keluarga ini. Ikut saya. Mau menuntun kemana kamu? Dan lagi-lagi sepertinya sosok ini akan mengarahkan kami ke tempat kejadiannya. Permisi, assalamualaikum. Den Ananda membawa sosok ibu di keluarga ini dan Den Ananda dituntun kembali untuk memasuki salah satu ruangan yang ada di rumah ini. Assalamualaikum.
Ah. Baik, kamu di sana. Dia ngasih tahu kita ini adalah tempat di mana dikumpulinnya mayat-mayat dia, Fasya. Jadi 4 mayat itu dikumpulkan di sini sama pelaku itu, Fasya. Dan ibu ini kayak ngasih tahu saya soal kejadian itu lebih lengkap sih, Fasya. Boleh diceritakan kan Anda? Iya, Bu. Iya. Iya. Jadi ini, Fasya. Pada saat 7 komplotan itu masuk ke dalam, sempet cekcok dengan bapak sama ibunya. Ya. Itu di awal itu sudah dihabiskan, Fasya. Oh, dihabisi dengan cara cukup tragis ya, Iya. kan Anda? Dia ini, wanita ini, kita bisa bilang ibu yang anak kecil tadi itu dengan kondisi emang palanya udah begini, Fasya. Ingin hampir terlepas kepalanya. Jadi udah begini. Dia bilang, saya dan suami saya pada saat itu sudah dihabisi duluan. Lalu anak saya katanya. Nah, jadi pada saat itu kondisi ekonominya suaminya itu lagi tinggi. Jadi ada 7 komplotan, 7 pelaku itu yang ingin mengambil emas ataupun harta yang ada di sini, Oh, Fasya. ingin merampok. Iya. Jadi 4 jenazah itu dikumpulkan di sini. Di ruangan ini ya. Ya. Dan dia bilang, saya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Kenapa sih jahat? Orang itu sampai tega ya. Menghabisi kami kayak gitu. Ya. Dia bilang, aku mau nemenin anakku. Ayo kita kembali ke. Dan Ananda mengantarkan sosok ibu untuk kembali bersama keluarganya. Tapi ada sosok pembantu yang ingin ngasih tahu juga, Fasya. Ingin menceritakan soal kejadian itu. Pada saat itu dia di atas katanya. Dia menuju ke atas. Aku di atas. Ya udah, ayo tunjukin di mana kamu tempatnya, ayo. Ya. Oke, pemirsa, sekarang kan Anda sedang berkomunikasi dengan bisa dibilang salah satu sosok. Ananda! Seolah melihat sesuatu dan Ananda mencoba untuk mengejar sosok yang berada di bagian belakang rumah ini. Dan Ananda mencoba naik ke tangga untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di area belakang tempat ini. Ajak di bawah aja komunikasinya kan Anda. Sini, ayo. Mati night visionnya. Minta night vision, tim. Sini komunikasi sama aku di bawah. Ya. Oke, pemirsa, sekarang kan Anda sedang berkomunikasi dengan Jadi salah Fasya, satu sosok ya, kan Anda? di hadapan kita itu ada sosok wanita sangat cantik sekali. Bisa kita bilang pembantu yang dulunya tinggal di sini. Tapi ini beda masalahnya, Fasya, bukan yang dibunuh, melainkan menghabisi dirinya sendiri. Aduh, Dengan menggantung dia di tangga ini, Fasya. aduh. Kenapa kamu menghabiskan nyawamu? Nyalain lampunya nggak apa-apa. Tim, boleh nyalain lampu? Jadi dia bilang gini, Fasya. Pada saat itu aku mau menikah H-7. Dia mau menikah, Fasya. 7 hari lagi menuju pernikahan. Ya. Tapi kenyataannya majikan dia
berbuat negatif sama dia Pas ya, dan mengakibatkan dia itu hamil. Oh, Nah, pada saat itu saking dia sudah mulai galau ataupun apa, dia bingung dan dia menghabiskan nyawanya di tangga ini. Pas ya. Namamu siapa? Dia bilang namanya Soimawati. Ya, dia dengan posisi mukanya diikat begini Pas ya. Dengan terikat ya. Iya, dan dia begini. Adanya seorang pembantu yang tewas di rumah ini sempat menjadi buah bibir bagi masyarakat. Di mana banyak masyarakat di daerah ini yang mengetahui kejadian bunuh diri tersebut. Pembantu kok kasihan banget gitu. Orang sama bos sih kerjain begitu. Terus sih tuh. Aku sangat bingung pada saat itu, kondisiku lagi bingung sekali. Bingung sekali karena emang aku mau menikah di H-7 itu. Dia bilang begitu. Nah, dan dia menghabiskan nyawanya dia di sini Pas ya, di tangga ini. Dia datang ke sini di tahun 2001. Datang ke sini Pas ya. Dan dia menghabiskan nyawanya di tahun 2008. 2008. Ya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tangga ini kan Anda? Iya, tangga ini. Dan dia, apa kamu apa? Aku nulis pesan katanya. Sosok ART yang dulunya bekerja di rumah ini dan akhirnya tewas karena mengakhiri hidupnya ternyata meninggalkan sepucuk surat. Entah surat itu ditunjukkan untuk siapa, namun mampukah Den Ananda menguak semua tabir yang ada di rumah ini yang membuat para pemiliknya meregang nyawa? Aja komunikasi baik-baik. Kanada! Perlahan tapi pasti seluruh peristiwa kelam yang memang pernah terjadi di rumah ini mulai terungkap. Di mana adanya sebuah kasus pembantaian dan juga adanya kasus yang mengakhiri hidupnya di rumah ini. Lantas, apakah sebenarnya membuat beberapa penghuni yang tinggal di rumah ini selalu mengalami kejadian tragis? Dia datang ke sini di tahun 2001. Datang ke sini Pas ya. Dan dia menghabiskan nyawanya di tahun 2008. 2008. Ya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di Ya. tangga ini kan Anda? Iya, tangga ini. Dan dia, apa kamu apa? Aku nulis pesan katanya. Salah satu kertas dia bilang. Oh, dia meninggalkan pesan di salah satu kertas Iya. kan Anda? Mungkin aku rangkum ya kan Anda. Jadi sosok ini adalah sosok ART yang diperkosa oleh majikannya. Dan kejadian itu bertepatan dengan 7 hari sebelum pernikahan Betul. si sosok ini. Betul banget Pas ya. Lalu akhirnya sosok ini bisa dibilang mentalnya down. Ya. Dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya di tangga ini. Betul. Kan Anda? Nah, dia ngasih tahu saya pesannya itu adalah lebih ke calon suaminya Pas ya. Ke calon pasangannya. Saya sempat melihat sedikit. Pesan itu adalah, maafkan saya bukan tidak bisa menjadi wanita yang baik untuk kamu kayak gitu. Hanya sekilas yang saya lihat. Ya. Kayak aku juga mendapatkan beberapa informasi dari warga sekitar kan Anda, Ya. bahwasanya warga sekitar itu kerap melihat sosok cantik, sosok wanita cantik di rumah ini. Ya. Apakah itu adalah si sosok ini? Ya. Jadi sosok ini yang suka bahasanya mewujudkan, Menampakkan menampaki dirinya. di wujudnya itu di depan di atas Pas ya.
Adanya sosok perempuan yang mengakhiri hidupnya di rumah ini akhirnya membuat beberapa warga yang memang tinggal di dekat daerah ini melihat sosok perempuan yang cantik. Kalau sosok lain sering cewek cakep di atas. Nggak boleh lagi. Kita Masuk ke dalam lagi ya. ya kita komunikasi dengan pembantu yang menjadi korban pembunuhan itu Pas ya. Sosoknya ada di mana kan Sini. ada? Kamu mau kemana? Nunjukin ke tempat kamu. Ayo. Oke pemirsa, sekarang kami mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok ART yang bisa dibilang dihabisi juga nyawanya di sini, dan sosok itu membawa kami ke tempat ini. Jadi tempat ini adalah tempat pada saat dia semasa hidupnya masih di sini Pas ya. Oh, Jadi, kamar si sosok pembantu itu ini, ya. Dia apa ya, kamu mau apa? Jadi dia pada saat kejadian itu Pas ya. Pada saat jadi iya aku tahu kamu sakit ya. Jadi pada saat kejadian itu dia sangat ketakutan pas dia sampai ke atas. Nah, pada saat semua sudah dihabisi sama pelaku itu, sisa dia. Oh, jadi sosok itu adalah korban terakhir. Ya, dia di atas. Dia ngumpet di atas. Nah, 7 pelaku itu sudah menghabiskan bapak, ibu, dan anak. Habis itu pelaku itu naik ke atas dan menemukan pembantu ini. Lalu di saat di atas itu dia sempat kayak mau minta tolong, tapi dia langsung diginiin Pas ya posisinya. Ini muka langsung diginiin, kayak dicekek gitu. Ya. Saya dicekek, lalu dia dibanting dan dihabisi. Dihabisi dengan cara yang Sama. tragis juga dan sama ya. Sama. Dan di atas itu 7 komplotan itu wanita ini kayak dibawa begini Pas ya. Diseret. Iya, ke bawah tangga dan dikumpulkan di situ. Di 4 jenazah yang tadi yang saya bilang itu. Ya. Jadi dia itu bilang sama saya, ibu bapak anak itu sangat baik sama dia. Sangat baik sama dia, bahkan sampai saat ini dia selalu sama-sama Pas ya. Sampai saat ini. Ya. Dan Ananda mengantar kembali sosok ART tersebut agar dapat berkomunikasi dengan sosok ayah yang ada di rumah ini. Ya balik ke sana. Bapak. Ayo saya mau komunikasi sama kamu. Pak, nggak apa-apa. Saya ingin tahu kisah kamu. Dan pemirsa, sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok kepala rumah tangga atau ayah dari keluarga yang bisa dibilang dibantai di rumah ini. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Itu kayak ada patah nangka. Kananda, hati-hati pelan-pelan. Melihat adanya sosok Pak Tanaka membuat Den Ananda tiba-tiba saja berlari menuju lantai 2 rumah ini. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang disebut dengan Pak Tanaka. Wujudmu bukan ini, ayo ganti. Aku tahu kamu. Kamu bukan yang saya maksud. Ayo komunikasi baik-baik. Kananda! Kananda!
Hai. Oh, Ngomong. oke, teman-teman, sepertinya memang sosok yang sedang berkomunikasi dengan Kananda ini cukup kuat. Diam kamu, kalau nggak saya habiskan kamu. Aja komunikasi baik-baik aja, Kananda. Diam. Jadi gini Pak, Ya. di hadapan saya itu ada sosok laki-laki tinggi dan lumayan besar dan berbulu hitam, bisa kita bilang sejenis gondo. Oh, Tiba-tiba pada saat disangka saya itu adalah sosok Tanaka, Pak Tanaka. Ternyata pada saya datang, saya melihat dia kayak membohongi kita. Kamu saya bohongi ya dia. Saya bukan yang kamu maksud. Adanya sosok tinggi besar ini ternyata sering mengganggu dengan memperlihatkan diri kepada warga sekitar. Yang sering ditemuin ada beberapa kali sih kita, tetangga kiri kanan sama kita yang kalau malam patroli keamanan itu sering banget. Sampai anggota saya pun di sini sempat pingsan. Jadi di sebelah situ adalah tempat. Oh, itu ada sosok Fasya dengan muka dengan Jepang, mata sipit putih, dibilang ganteng, iya. ya, sebelumnya Kananda tadi sempat mention bahwa Pak Tanaka. Iya. Apakah itu Pak Tanaka yang kita cari di rumah ini? Mungkin kita coba ke sana, Fas ya. Jadi pada saat kita mau komunikasi yang dengan bapak yang sempat menjadikan Korban juga ya? Nah, tiba-tiba yang sosok ini kayak menduplikasi dulu si Tuan Tanaka ini. Apa coba kita ke sana? Pelan Kananda. Tapi ini benar banget pemirsa, pada saat naik ke lantai atas itu udara, atmosfer, bahkan sampai suhunya itu sangat amat berbeda pada saat kami di bawah. Ya, Di atas ini sangat amat panas. siap. Jadi, Fas ya. Saya melihat sosok itu, bisa kita bilang Tuan Tanaka. Tapi dia sudah lama tinggal di Indonesia. Ya, Dibilang saya sudah lama tinggal di Indonesia. Kamu minta untuk aku ke sana. Ayo. Ya. Coba ceritakan. Jadi Fasya, ya. Pak Tanaka, Tuan Tanaka itu pada saat kondisinya masih hidup, dia kayak apa ya? Bisa kita bilang depresi. Dia duduk di sini Fasya. Di atas kloset ya? Iya, dengan duduk biasa tapi dia begini. Oh. Dia sangat bingung. Sangat bingung sekali. Kenapa pasangannya itu sampai jahat sama dia? Pasangannya sampai jahat sama dia? Iya. Maksudnya? Dia itu diselingkuhi sama pasangannya Fasya pada saat semasa hidupnya. Nah, dia saking depresinya sampai begini Fasya. Sampai begini sekali. Iya. Pasangan Pak Tanaka itu tinggal di mana tuh? Di Jepang kondisinya pada saat itu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Wanita jahat sekali. Jangan. Jangan gitu. Wanita jahat sekali. Iya, kita komunikasi baik-baik aja. Apakah ini dengan Pak Tanaka? Aku sudah lama di Indonesia. Oke, lalu maaf bertanya, tapi apa yang terjadi sama Pak Tanaka? Wanita itu memiliki saya pada saat dia ada di Jepang.
Lalu apa yang Pak Tanaka lakukan setelah mengetahui itu? Aku sangat sakit hati sekali. Dan aku bingung sekali kenapa wanita itu sangat menyakiti saya. Iya. Padahal saya sangat setia. Oke. Lalu akhirnya Pak Tanaka menghabisi nyawa Pak Tanaka di sini. Ya, aku dengan mengikat kepalaku di bangunan ini. Dan wanita itu menemui aku pada saat aku sudah tidak ada. Oh, akhirnya wanita itu menemui Pak Tanaka. Sorry. Aduh. Nih. Jadi pada saat dia masih semasa hidupnya, wanita itu ada di Jepang. Ada di Jepang, dan Pak Tanaka ini belum mempunyai anak. Jadi pasangan tua cuma belum punya anak. Pada saat wanita itu ada di Jepang, dia berselingkuh dengan laki lain. Dan Pak Tanaka mengetahui soal kejadian itu dan dia langsung depresi gitu Mas ya. Dan menghabiskan Nyawanya di sini. Jadi dia itu gantung diri di balkon, tertulis surat juga di situ, sempat dibacakan suratnya, itu dia sakit hati karena istrinya selingkuh. Tapi semua yang ada di sini adalah hanya jin yang menduplikasi saja Mas ya. Jin yang menduplikasi dulu ada apa ada aja kejadian sih? apa di Kejadian rumah apa ini. ini kan gitu. Bukan sosok yang dulunya meninggal, tapi jin yang menduplikasi pada saat kejadian entah pembunuhan yang dibawa, entah yang pembantu yang menghabisi nyawanya habis sendiri. nyawanya juga, dan Pak Tanakanya juga kayak gitu pasti. Tapi tadi kan aku sempat nanya ya ke sosoknya itu di mana ruangan tempat Pak Tanaka itu menghabisi nyawanya sendiri. Nah, Pak Tanaka itu tidak menjawab kan Anda? Iya, jadi kalau yang saya lihat itu ada di tangga situ. Di apa namanya? Bukan di tangga apa? Yang teralis depan yang- tangga itu yang tadi kita menemukan sosok yang hitam gede itu. Oh, di depan sini. Iya. Kayak gitu pas ya. Dengan cara menggantung Menggantungkan. dirinya. Di sebelah sini coba kita kesini. Jadi di sini ya kan Anda. Ya, jadi di sini dia mengikat talinya di sini pas ya. Lalu dia menyelesaikan masa hidupnya di tangga di Teralis ini. Setelah adanya peristiwa tragis tersebut, pernah ada seseorang yang melihat adanya sosok Mr. Tanaka kembali. Supir bajaan dia pribadi. Dan kalau ke gereja naik bajai, itu minta dianterin ke gereja sekitar jam 5.30 sore. Minta dianterin ke gereja tapi nggak mau dijemput. Nah, si supir bajai ini nggak tahu kalau si misternya ini sudah nggak ada. Dan apakah ada hubungannya kan Anda? Ya, Kasusnya Pak Tanaka ini dengan tragedi-tragedi sebelumnya yang terjadi di rumah ini? tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak Tapi ada sama emang sekali, ya? anggapan awam bahwa tempat kalau sudah ada kejadian pasti hawanya udah nggak enak dan Betul. menyebabkan itu banyak kejadian-kejadian lagi. Tapi itu tergantung yang menempatinya juga sih pasti. Pemilik dari tempat ini ya. lagi ya. Oke kan Anda, tapi Sip. kita masih belum sempat berkomunikasi dengan sosok bapak-bapak yang kita temui di awal nih, korban dari perampokan itu. Dia posisinya masih di bawah sih pas ya. Bapak ayo naik. Kita akan komunikasi di atas ya. Nih, diajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Ya. Yuk. Kayak pemirsa, ini masih banyak sekali barang-barang peninggalan dari pemilik sebelumnya ya. Jadi gini Mas ya. Bapak ini bilang
dia mengetahui 7 pelaku itu sebenarnya. Jadi 7 pelaku itu adalah pelaku pembunuh yang diminta oleh temennya, Fas ya. Temennya itu sangat dia suka atas ekonomi yang dia punya, gitu Fas ya. Oke, berarti dalang dari pembantaian satu keluarga itu adalah temannya sendiri. Iya, kan, betul Fas ya. Dia mengetahui karena di 7 pelaku itu ada yang dia kenal. Oh, dari salah satu 7 pelaku itu ada yang dikenal Iya. oleh sosok bapak-bapak ini. Iya. Oke. Oke, lalu apa yang akhirnya terjadi sama ketujuh pelaku itu kan Anda? Atau mereka bebas aja setelah kejadian itu? Jadi pada saat sudah dihabiskan semuanya, pelaku itu mengambil apa yang dia punya Fas ya. Semua hartanya Iya. ya. Oke. Ya kamu balik lagi. Ya. Jadi dia bilang saya mau kumpul lagi dengan anak saya sama istri saya katanya. Oke, kan Anda mungkin boleh dijawab pertanyaan aku yang tadi. Bagaimana bisa keempat jasad atau jenazah itu bisa ditemukan? Siapa yang menemukannya? Mungkin penduduk sini Fas ya, dengan bau yang menyengat itu Fas ya. Oh, jadi setelah beberapa hari kejadian itu Iya. barulah keempat jasad itu ditemukan Betul. oleh warga sekitar. Betul. Saking baunya sudah menyengat sekali Fas ya. Baik, oke Kananda, aku sudah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran pada malam hari ini bahwasanya memang banyaknya tragedi yang terjadi di rumah ini itu tidak ada kaitannya satu sama lain ya. Betul. Bahkan juga tidak ada kaitannya dengan sosok-sosok penunggu di rumah ini atau tanah di rumah ini, bahkan bangunan di rumah ini tuh tidak ada kaitannya sama sekali. Betul ya kan sekali. Anda. Memang pure hanya kebetulan 3 tragedi itu terjadi di tempat yang sama. Ya. Dan emang untuk yang mungkin makhluk gaib yang suka mengganggu penduduk sini bukan makhluk yang dulunya Korban ya, korban. melainkan emang tragedi sosok kayak hantu-hantu yang biasa aja yang suka menampaki. Dan kayak anggapan penduduk sini adalah wah ini penyebabnya banyak kejadian di sini jadi banyak gangguan juga kayak gitu. Tapi kenyataannya sih tidak enggak. ya. Iya. Oke, baik, mungkin selanjutnya kita akan mencari lokasi uji berani Kananda. Baik. Untuk malam hari ini. Kananda ada rekomendasi? Kayaknya di bawah sih Pas ya. Di bawah? Ya, tempat pembantian itu. Oke, baik, kalau gitu mari kita jemput sahabat uji berani. Siap. Maju. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Wuri untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Minta tangannya. Ini ada lonceng. Jika Kak Wuri sudah merasa tidak bisa melanjutkan uji berani lagi, Kak Wuri bisa bunyikan loncengnya ya. Iya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Wuri, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Astagfirullahaladzim. Oke, Kananda, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup Aku matanya. ngelihat sosok wanita. Dia rambutnya panjang. Astagfirullahaladzim. Permisi, saya tidak mengganggu. Astagfirullahaladzim. Itu apa ya? Kayak hitam. Tapi besar. Oke, jadi sahabat uji berani kita lagi-lagi melihat sosok hitam katanya Kananda. Tadi yang sempat saya lihat di tangga itu Pas. Yang mengganggu lagi-lagi juga. ya. Aku kayak ngedenger kayak orang ada yang jalan, Kak. Aku ngedenger kayak ada yang jalan dari arah depan. Astagfirullahaladzim. Permisi, aku nggak ganggu. Permisi. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, aku nggak mengganggu. Permisi. Itu ditimbulkan dari sosok apa tuh? Sosok yang laki-laki yang dengan bulu hitam itu Pas yang lebat itu. Sumpah aku merinding, sumpah. Astagfirullahaladzim.
Udah dingin, udah kayak dingin banget. Sahabat kita ini masih tidak bisa komunikasi, ada apa aja sejauh ini, hanya di awal-awal aja. Aduh, sakit. Astagfirullahaladzim. Kak, aku udah gak kuat, Kak. Astagfirullahaladzim. Kak, aku... Astagfirullahaladzim. Kak Wuri. Tenangin dulu Kak Wuri. Minta minum, Tim. Minta air. Pelan-pelan. Oke. Tenangin diri Ambil dulu, nafas Kak dulu, Wuri. ambil nafas dulu. Bisa berdiri? Oke. Oke, tenang. Tenangin Tenang. dulu, Kak Wuri. Minum lagi. Sebelumnya, saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar sama Kak Wuri karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Tapi, apa yang bikin Kak Wuri akhirnya membunyikan lonceng? Aku kaget, Dok. Gak kuat. Oh, nggak kuat. Ada gangguan apa aja yang Kak Wuri rasakan selama uji berani? Aku aja tadi kayak ngeliat sosok hitam sih di situ. Cuma aku nggak tahu apa. Dari arah mana? Sini? Iya. Oke. Oke. Setelah itu, Suara-suara. Dari arah? Sama dari sini juga. Suara apa aja itu yang Kak Wuri? Kayak lemparan barang gitu. Oh. Oke, terus ada gangguan apa lagi nggak yang Kak Wuri rasakan? Nggak ada sih. Kayak itu. Cuman kayak merinding-merinding aja. ya. Oke, sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar sama Kak Wuri karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Mungkin kita tenangin sambil jalan keluar. Oke, Kak siap. Dewi. Mari Kak Wuri. Ya. Oke, Kananda, Siap. tuntas sudah penelusuran kita pada malam hari ini. Siap. Karena aku juga sudah mendapatkan jawaban bahwasanya memang benar banyak terjadi tragedi Ya. ya di rumah ini. Tapi satu fakta yang aku tahu itu adalah tidak ada kaitannya tragedi satu dan tragedi lainnya. Bahkan tidak ada kaitannya juga dengan sosok-sosok di rumah ini ya, Betul, Kananda. betul. Jadi sosok-sosok pengganggu yang mungkin bisa dibilang pengganggu penduduk-penduduk sini, dekat sini, melainkan sosok yang menduplikasi saja, Fas. Ya. Betul. Dan tadi yang sempat kita komunikasikan makhluk-makhluk yang apa ya, bekas-bekas pembunuhan itu melainkan jin yang menduplikasi juga, Fas ya. Bukan sosok yang dulu yang meninggal. Betul. Gitu, Fas ya. Oke teman-teman, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta mencekam dan bikin kamu deg-degan hanya di GTV.